Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin istri saya panik soalnya buku pelajaran Bintang hilang. Bukunya itu buku latihan menulis. Supaya istri saya nggak panik, saya bilang ke istri kalau saya mau cari buku itu. Habis itu saya langsung minta izin ke atasan dan pergi ke toko buku. Saya pergi ke toko buku Gramedia, tapi di situ bukunya nggak ada. Dari situ saya pergi ke arah stasiun Jatinegara dan cari toko buku di sana. Akhirnya saya bisa nemu bukunya. Hari itu perasaan saya seneng banget, kayak habis nyelesain misi di game. Terus kemarin lagi-lagi di teras rumah muncul anak kucing. Kali ini ada 2 ekor. Terus kayaknya umur anak kucing ini udah sekitar 1-2 harian. Saya langsung siapin kardus untuk tempat tidur mereka. Sebelumnya kan saya juga pernah cerita tentang 4 ekor anak kucing yang bulunya bagus ya. Nah, semuanya udah hilang loh. Ada anak kucing yang kebawa ke tempat lain pas mereka ngumpet di dalam badan motor. Terus mungkin ada juga yang diambil sama orang. Sekarang ada 2 ekor lagi nih. Kita lihat nasib mereka ke depan ya. Semoga mereka nggak kemana-mana. Terus minggu kemarin ada 2 orang mahasiswa saya yang baru pulang dari Jepang loh. Mereka habis ikut pelatihan jangka pendek bahasa dan budaya Jepang di Universitas Hiroshima. Terus mereka bawain oleh-oleh untuk saya. Sebelum mereka berangkat, padahal saya udah bilang ke mereka supaya jangan bawa apa-apa untuk saya. Tapi mereka ternyata bawa. Saya dapat macam-macam makanan dari mereka. Ada coklat rasa matcha, ada warabi mochi, teh bunga sakura, dan lain-lain. Saya dan keluarga seneng banget sih, tapi ada rasa nggak enak juga. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya ajak kalian jalan-jalan ke monumen yang namanya Monumen Pancasila Sakti. Kira-kira bahasa Jepangnya apa ya? Kalau ada dari kalian yang punya ide, tolong kasih tahu ya. Kalian masih ingat nggak waktu saya ke Taman Mini Indonesia Indah kemarin? Nah, waktu saya ke Taman Mini, sebenarnya saya lewatin pintu gerbang monumen ini loh. Waktu itu sebenarnya saya mau mampir, tapi waktunya nggak ada, jadi ya saya lewat aja deh. Dulu Najmah pernah kesini waktu SD. Monumen ini adalah monumen yang pasti ada di buku sejarah Indonesia. Monumen ini dibangun sebagai pengingat kejadian yang namanya G30S PKI. G30S itu singkatan dari Gerakan 30 September. Terus PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Kejadian ini mungkin terkait dengan kejadian-kejadian di negara lain juga di tahun 60-an. Waktu itu kan ada perang dingin ya. Pengaruh perang dingin itu ada di Korea, Tiongkok, Vietnam, dan ada di Indonesia juga. Waktu itu Partai Komunis Indonesia jadi partai politik yang lumayan berpengaruh di Indonesia. Nah, kayaknya kejadian G30S ini adalah bagian dari usaha untuk menghilangkan pengaruh komunis di Indonesia. Di kejadian G30S PKI ada 7 orang jenderal TNI yang disiksa dan dibunuh. Nah, ini adalah tempat kejadian di mana para jenderal itu meninggal. Monumen ini ada di daerah Jakarta Timur, jadi ya lumayan dekat dengan rumah saya. Tapi ini pengalaman pertama saya loh. Kita lihat ya, di dalamnya ada apa aja. Habis lewatin gerbangnya, nanti kalian bakal lihat pos penjagaan. Di situ kita perlu beli tiket masuk. Saya dengar harganya 5.000, tapi pas masuk saya cuma diminta 3.000 aja. Kata penjaganya nanti di dalam perlu bayar biaya parkir. Dari gerbang masuk saya naik motor sekitar 5 menit terus sampai di tempat parkir. Dari situ saya jalan lagi sekitar 5 menit dan sampai di pintu masuk monumen.
Begitu masuk, kalian bisa lihat ada beberapa bangunan. Bangunan itu adalah museum. Kayaknya ada 2 museum ya. Terus di daerah depan museum, kalian bisa lihat tulisan masuk sumur maut. Begitu masuk area utama monumen, kita langsung disambut oleh bangunan yang namanya sumur maut. Di kejadian G30 SPKI, 7 jenderal TNI yang mati itu dikubur di satu lubang sumur ini. Pas saya lihat sumurnya, bulu kuduk saya merinding loh. Serem banget. Terus di sebelahnya kita bisa lihat ada satu rumah. Katanya di rumah itu para jenderal disiksa dan dibunuh. Di dalam rumah itu kita bisa lihat diorama penyiksaan para jenderal. Kita juga bisa dengar audio yang ceritakan kejadian waktu itu. Kalau kata saya, suasananya serem banget sih. Kalau menurut kalian gimana? Nah, setelah sumur dan rumah itu, kita bisa lihat bangunan monumen Pancasila Sakti. Di monumen itu ada patung 7 orang jenderal yang jadi korban kejadian G30 SPKI. Terus di atasnya ada patung burung Garuda. Monumennya besar banget. Di bagian bawah monumen ada tulisan dan relief. Reliefnya ngegambarin kejadian G30 SPKI. Habis dari monumen itu, saya jalan lagi ke arah museum. Sebelum masuk ke museum, saya lihat ada beberapa mobil yang dipajang di luar. Pas saya lihat, ternyata mobil-mobil itu adalah mobil yang dipakai pas kejadian. Ada mobil yang dipakai untuk angkut jenazah, ada mobil dinas salah satu jenderalnya, terus ada mobil dari komandan TNI yang menumpas gerakan itu. Oh ya, komandan TNI yang menumpas gerakan ini adalah orang yang habis kejadian itu jadi presiden kedua Indonesia loh. Orang itu siapa ya? Coba kalian tebak dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ternyata museumnya ada 2. Museum yang satu namanya Museum Pengkhianatan PKI dan satu lagi namanya Paseban. Di dalam museum itu ada banyak diorama yang gambarin gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKI di pertengahan tahun 60-an. Ada banyak kejadian kerusuhan dan pembunuhan. Kebanyakan kayaknya terjadi di daerah Jawa Tengah ya. Kejadian yang masih saya ingat adalah kejadian pemberontakan PKI di Madiun. Kejadian ini ditulis di buku sejarah, soalnya korban di kejadian itu banyak banget. Selain itu, ada juga diorama yang gambarin kejadian waktu orang-orang PKI culik 7 jenderal. Ada jenderal yang mati waktu diculik, dan ada juga jenderal yang diculik dalam keadaan hidup dan mati karena disiksa. Dulu saya sering dengar tentang monumen ini. Baru kali ini saya ke Monumen Pancasila Sakti. Daerahnya sejuk soalnya banyak pohon. Tapi karena ini tempat kejadian pembunuhan, jadi lumayan serem juga. Saya sempat masuk ke salah satu rumah yang jadi pusat komando PKI waktu itu. Suasananya emang serem banget. Cocok untuk jadi tempat syuting film horor ya. Kira-kira kalian berani nggak ke sini? Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でパンチャシラサクティというモニュメントに行って散策した経験について話しましたけれども、いかがでしょうか。緑がたくさんあって、気持ちよかったんですけれども、事件現場ですから怖いところもあって何とも言えないですね。皆さん来る勇気はありますか。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はバワです。前に説明した記憶がありますけれども、皆さん覚えていますか。バワの意味幅が広くて、皆さんだけじゃなくて日本語を勉強しているインドネシア人も結構迷っていると思います。今回の日記にke bawahとかbawainとかがあって、バワの派生語にあたるものです。まずke bawahはterbawaという動詞のカジュアル形式で、意味のバリエーションが結構多いと思います。例文を見て、その意味合いを確認しましょう。例えば、buku saya kebawa sama dia, jadi saya nggak bisa belajar という文章で、意味は本を彼に持って行かれちゃったから勉強ができなくなったという意味です。今のはカジュアルバージョンの文章ですけれども、フォーマルなバージョンに変えたらこうなります。
buku saya terbawa oleh dia, jadi saya tidak bisa belajar. です。もう一つ例文を見ましょう。例えば、topi saya jatuh ke sungai dan terbawa aliran sungai sampai jauh という文章で、意味は帽子が川に落ちて遠くまで流れに流されているという意味です。ご覧の通り、文脈によって terbawa または kebawa の日本語解釈も変わるようですね。次は、bawain です。この単語はバワカンのカジュアル形式で、意味は誰かのために何かを持ってくるまたは持っていくという意味です。そうです。見方によってバワカンは持ってくるという意味になることもできれば、持っていくという意味になることもできます。では、例文を見て確認しましょう。まず、話し手と聞き手は同じ場所にいる場合の例文です。例文は例えば、makasih ya udah bawain makanan ini という文章で、意味はこの食べ物を持ってきてくれてありがとうという意味です。次に、話し手と聞き手は同じ場所にいるけれども、対象になる人が別の場所にいる場合の例文です。例文は例えば、tolong bawain makanan ini untuk Pak Hari ya という文章で、意味はこの食べ物をハリさんのために持って行ってくださいという意味です。実は、バワに他の意味合いもありますけれども、今度またお話ししましょうね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文をぜひ作ってみて、コメントとして書いてください。ハリヤジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリヤジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.